Followership tim kita tumbuh dari keteladanan kita sebagai leader. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Hugo Ivan dari Business Hack. Teman-teman, seringkali para pebisnis itu, para leader itu mengeluh gitu. Kenapa kok tim saya nggak mau nurut gitu ya? Kenapa kok tim saya itu nggak punya inisiatif gitu? Kenapa kok tim saya susah banget tumbuhnya gitu ya? Nah, banyak tentu saja faktornya teman-teman. Cuma di sini saya ingin bahas bahwa artinya followership tim Anda, tim teman-teman itu belum tumbuh, belum tinggi. Nah, caranya menumbuhkan gimana? Caranya adalah yang paling penting keteladanan kita sebagai pemimpin di organisasi. Kitanya sebagai leader, sebagai pemimpin, apakah harus punya juga kemampuan followership atau followership itu yang belum tahu ya teman-teman. Followership itu apa sih? Followership adalah kemampuan seseorang untuk bersama-sama, bekerja sama untuk mewujudkan suatu goal, baik itu goal organisasi maupun goal perusahaan gitu ya. Kita sebagai pemimpin seringkali nggak mempunyai unsur itu gitu. Kita merasa sebagai bos gitu ya. Kita merasa sebagai bos sih, kita nyuruh-nyuruh doang, memerintah doang, nggak pernah nanyain apa ide tim kita, nggak pernah nanyain apa dia punya nggak pernah ngelakuin ide tim kita yang sebenarnya bagus gitu ya. Nggak pernah mau mengakui kinerja tim kita dan sebagainya. Nah, kalau di Business Hack teman-teman yang bisa teman-teman mungkin terapkan juga di perusahaan masing-masing. Walaupun di sini katakanlah saya sebagai leader gitu ya, sebagai pemimpin, ketika ada project gitu ya, ketika ada suatu tugas, katakanlah project bikin konten yang viral misal, dan waktu itu projectnya ini dipegang atau dikomandoi oleh tim gitu ya, jadi bukan saya. Nah, ketika ada tim kita sebagai leadernya, nah sikap followership yang benar adalah kita nggak semena-mena akan menginterupsi tim kita gitu sebagai leadernya, paham nggak? Kayak misalnya katakanlah bapak ibu ownernya gitu ya, bapak ibu ownernya dan bapak ibu punya CEO di bawahnya. Nah, bapak ibu teman-teman sering nggak sih kayak ngerasa kayak turun langsung gangguin CEO-nya gitu loh, kayak yang gangguin gitu, padahal bapak ibu ownernya, teman-teman ownernya, tapi CEO-nya tuh digangguin mulu gitu, kayak kita tuh nggak percaya sama kinerjanya. Nah, itulah yang dimaksud sikap followership. Ketika kita sudah mempercayai suatu project, suatu hal kepada seseorang, ya kita harus percaya kepada orang itu gitu, percaya penuh kepada orang itu. Kita akan membantu kalau memang dibutuhkan gitu ya. Jadi nggak yang micromanaging istilahnya gitu ya, jangan micromanaging. Itu membuat tim kita tadi malas berinisiatif lagi, malas mewujudkan goal perusahaan, karena ganggu terus kitanya sebagai leader, ganggu terus kok gitu ya. Kita nggak mengarahkan tapi kayak menginterrupt gitu, gangguin terus. Nah, keteladanan kita sebagai pemimpin itu akan dilihat tim kita. Ketika tim kita melihat kita ini orang yang leader yang suka ganggu, yang punya kepemimpinan yang katakanlah otoriter gitu ya, itu tim akan semangatnya menurun dan mereka sikap followership mereka akan hilang gitu, akan berkurang, sehingga mereka juga nggak akan mau kerja dengan sebaik itu untuk perusahaan. Teman-teman, kuncinya ada di budaya atau culture. Culture apa yang mau teman-teman tumbuhkan di perusahaan masing-masing. Kalau memang culture-nya itu ada culture disiplin, ya nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, memang dari awal disiplin. Dan ini kuncinya yang akan dibahas di video selanjutnya, yaitu ketika rekrutmen, ya cari orang-orang yang disiplin gitu ya. Jangan nyari orang-orang yang nggak disiplin, terus nanti kita berharap dia akan disiplin di kantor kita. Nggak gitu caranya. Jangan ngajarin ikan untuk terbang ataupun burung untuk berenang gitu. Bisa, cuma takes time gitu, terlalu lama. Kita kan butuh cepet ya, sat ya. Jadi rekrutmen itu kunci penting, nanti akan kita bahas di video selanjutnya. Tapi pada intinya itu, ketika kita ingin tim kita mempunyai followership, skill followership yang tinggi, kita juga sebagai pemimpin harus juga punya skill followership yang tinggi juga. Kita mau melayani tim kita, kalau kita berharap tim kita melayani perusahaan, ya nggak? Jangan cuma maunya dilayani doang, karena berpikir bahwa gila nih, saya ownernya, saya CEO-nya, saya dulu hampir bangkrut lah dan sebagainya. Terus kita merasa yang lebih besar, lebih hebat, jauh lebih jago daripada tim kita. Kalau energi yang kita kasih adalah energi yang seperti itu nggak akan masuk ya, tim kita nggak akan respect sama kita. Ya mereka cuma ngerjain hal-hal yang sesuai job desk aja. Dan skill followership mereka untuk mewujudkan goal perusahaan itu nggak akan tumbuh. Jadi teman-teman, pada intinya adalah sebelum kita berharap tim kita memiliki skill followership yang tinggi, kitanya dulu sebagai leader memiliki skill followership tinggi juga dengan cara
kita mulai mempercayai tim dan tidak melakukan yang namanya micromanaging. Gitu teman-teman pada video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga video ini bermanfaat. Bye-bye.